Penutup halaman 16. Kalau masih ada pertanyaan materi loh, tanya. Kalau materi enggak apa-apa, biar dalam waktu enggak apa-apa, di luar waktu juga nah. Dapat dipahami dari pembahasan terdahulu bahwa 3 mutu itu adalah kualitas juga bagi proposisi. Dulu kalau masih ingat di pelajaran berapa, logika berapa? Logika 2. Di situ juga ada mutu proposisi wajib, mungkin dan mustahil. Darurat, wajib juga bisa diganti darurat. Darurat ada, kalau mustahil darurat tiada. Begitu pula dipahami bahwasanya wajib dan mungkin. Ini setelah kita memahami bahwa ketiga mutu itu juga merupakan mutu atau kualitas bagi proposisi, kita memahami bahwa wajib dan mungkin adalah 2 hal yang bersifat ada, yakni suatu keberadaan. Karena benarnya atau sesuainya proposisi yang bermutukan keduanya dengan kenyataan eksternalnya. Nah, kenapa wajib dan mungkin ini bisa dikatakan keberadaan? Wajib dan mungkin itu akal internal apa eksternal? Keberadaan internal apa eksternal kira-kira? Memang belum dijelasin, tapi kalau bisa menebak bagus. Hah? Eksternal apa internal? Siapa internal? Siapa eksternal? Internal nih yang apa? Internal. Iya, internal. Jadi wajib dan mungkin itu keberadaan internal, bukan eksternal. Karena wajib itu tidak ada bentuknya, tidak ada warnanya. Mungkin juga begitu. Jadi kita memahami bahwa dari keberadaan luar ini, kita mengatakan bahwa ini mesti, sekalipun mestinya secara selain dirinya, sebagaimana sudah dibagi bahwa wajib itu dengan dirinya atau selain dirinya. Tapi dia dibilang suatu keberadaan anyway. Nah, kenapa? Karena benarnya atau sesuainya proposisi yang bermutukan keduanya dengan kejadian eksternalnya. Jadi kalau misalnya saya bilang insan itu ada secara kemungkinan atau mungkin ada, insan mungkin ada. Nah, atau misalnya Tuhan wajib ada, mesti ada. Tuhan ada secara darurat, secara necessary. Nah, misalnya kayak gitu. Terus kenyataan luarnya apa? Betul nih, Tuhan tidak bisa tidak, harus ada. Sesuai dengan argumentasi tentunya. Nah, proposisi tadi yang saya katakan Tuhan mesti ada, Tuhan ada secara wajib, secara mesti, secara harus, itu benar kenyataannya. Sedangkan proposisi ilmu kalau benar dengan kenyataannya, maka dia juga apa? Merupakan suatu kebenaran, dan kebenaran sudah tentu suatu keberadaan. Kalau salah bisa saja bukan suatu keberadaan, tapi kalau benar keberadaan. Jadi dalil bahwa mungkin dan wajib merupakan keberadaan adalah bahwa proposisi yang bermutukan keduanya tentu dikala benar itu adalah sesuai dengan kenyataannya. Proposisi yang benar tentunya ya. Dengan demikian maka dia merupakan suatu keberadaan, yakni sesuai dengan eksternalnya. Oleh karenanya mereka berdua itu ada. Nah, tapi dengan keberadaan subjeknya, bukan keberadaan mandiri. Ini mau repot. Apa ini? Ini istilah lagi nih. Saya di rumah waktu nulis ada keberadaan subjek, apa lagi nih? Suatu keberadaan yang kalau dulu kita sudah kenal ada berapa? Ada keberadaan mandiri. Anggap mandiri seperti apa? Seperti substansi. Ada keberadaan yang perlu partner, yang tadi tidak perlu partner. Yang perlu partner siapa? Aksiden. Ada lagi keberadaan diri. Ada dulu kan keberadaan diri, yakni seperti apa? Seperti substansi dan aksiden. Ada lagi keberadaan lain,
yakni keberadaannya ada di tempat lain, tidak jelas. Seperti apa? Hubungan. Jadi ada predikat, ada subjek, ada hubungan. Hubungannya ini tidak ada bentuknya, tapi pasti ada. Sebab ketika dikatakan api itu panas, ini bentuk kalimat ini pasti ada hubungannya. Ada lagi, ada keberadaan penghubung. Keberadaan mandiri, ada lawannya keberadaan penghubung. Apa keberadaan penghubung? Yakni keberadaan yang hakikatnya, substansinya adalah ketergantungan. Hubungan saja sebenarnya dia, bukan sesuatu yang ketiga. Misalnya ada subjek, ada predikat, ada hubungan. Enggak, ini ada subjek dan predikat, di mana predikatnya itu sebenarnya hubungan. Kalau saya umpamakan dengan proposisi, tapi bukan proposisi, yaitu antara sebab dan akibat. Bahwa akibat ini tidak lain kecuali hakikat hubungan dengan sebabnya. Jadi tidak ada sebab, tidak ada predikat lalu ada tidak ada sebab lalu ada akibat lalu ada hubungan, tidak. Tapi yang ada itu hanya sebab, kemudian akibat ini sekaligus juga adalah hubungan itu. Jadi tidak ada kemandiriannya sama sekali umpamanya. Nah, sekarang apa? Oleh karenanya ini tapi keberadaannya tapi dengan keberadaan subjeknya, bukan keberadaan mandiri. Nah, ini bagaimana lagi nih? Kita lihat. Jadi wajib dan mungkin sebenarnya sama dengan satu, banyak, kadim. Ini yang perlu dijelaskan. Nanti dalam filsafat banyak istilah atau banyak pahaman yang sebagaimana mungkin dan wajib ini. Dia dalam istilah filsafat disebut pahaman kedua filsafat,